Di kelas, seorang siswi diam-diam mengeluarkan contekan. Haisung melihatnya, tapi ia memilih untuk diam. Haisung berasal dari keluarga miskin, ibunya bahkan bekerja sebagai pembantu di rumah siswi tersebut. Meski tahu itu salah, ia menahan diri, tak melaporkan apapun. Berkat kecurangan itu, ia berhasil meraih peringkat pertama. Di pesta perayaan, teman-teman mengajaknya bermain kembang api. Awalnya Haisung tak keberatan sampai terjadi kecelakaan. Teman yang bertanggung jawab justru menuding Haisung sebagai pelaku. Kaget, Haisung berusaha keras membela diri, tetapi tak seorang pun percaya. Siswi yang pernah ia lindungi malah ikut memanfaatkan keadaan untuk menjatuhkannya karena ia tahu rahasianya. Akhirnya Haisung dikeluarkan dari sekolah dan ibunya kehilangan pekerjaan. Dengan marah, Haisung menghadapi gadis yang memfitnahnya. Saat itulah terdengar suara keras, mereka mendapati seseorang hampir menjadi korban pembunuhan. Haisung cepat-cepat memotret kejadian itu, tapi suara jepretan menarik perhatian pelaku. Untungnya polisi segera datang, memaksa pelaku mundur sambil melontarkan ancaman. Keesokan harinya, berita televisi mengabarkan seorang ayah tewas, sementara anaknya mengalami cedera kepala. Haisung teringat ancaman pelaku dan ragu di ponselnya tersimpan foto malam kejadian, tapi jika dibocorkan, nyawanya bisa terancam. Di persidangan, pelaku berbicara sombong, yakin dirinya aman. Saat itulah Haisung datang. Antara hidup nyaman atau mengikuti suara hati, Haisung memilih yang kedua. Setelah memberikan kesaksian, entah kenapa Haisung itu merasa sedikit menyesal, karena pelaku tidak dijatuhi hukuman mati dan ancaman balas dendam membayanginya. 10 tahun berlalu. Di jalan, seorang pemuda mengenali gadis yang pernah ia cari-cari, anak dari korban dulu, yang kini ingin mengucapkan terima kasih. Haisung sendiri telah menjadi pengacara terkenal meski penghasilannya tak berlimpah karena terlalu jujur. Di penjara, pelaku yang ia laporkan dulu menunggu kebebasannya yang tinggal seminggu sambil menatap berita tentang Haisung dengan senyum penuh rencana. Suatu hari, teriakan mengguncang sekolah, seorang siswi melompat dari gedung. Penyelidikan menunjukkan hanya ada satu siswi lain di lantai atas Hana yang terkenal sebagai pembuat onar. Semua bukti mengarah padanya. Ia butuh pengacara dan tak disangka pengacaranya adalah Haisung. Meski yakin Hana tak bersalah, Haisung menyarankan agar ia mengaku karena tahu tak ada yang akan percaya. Sejak itu, Hana mengubah penampilannya menjadi lebih sopan. Sidang pun dimulai, dan tanpa diduga jaksa yang menangani kasus itu ternyata adalah gadis kaya yang pernah memfitnah Haisung 10 tahun lalu. Kemudian Haisung menemukan banyak celah dalam bukti polisi. Saksi hanya melihat korban jatuh, bukan siapa yang mendorong. Korban akhirnya hadir di persidangan. Dari penyelidikan, Haisung mengetahui korban jatuh karena kaget melihat Hana saat sedang merokok di jendela. Ia mendesak korban untuk berkata jujur. Awalnya korban enggan, tetapi Hana meminta maaf atas ejekan-ejekan masa lalu hingga korban mau bersaksi. Meski pihak lawan berusaha menekan korban agar mencabut kesaksiannya, Haisung telah menyiapkan rencana. Hukum Korea melindungi anak di bawah 16 tahun dari hukuman jika mencabut kesaksian, dan korban termasuk di dalamnya karena ia siswa akselerasi. Akhirnya Haisung memenangkan perkara itu dan membersihkan semua hinaan yang ia terima 10 tahun lalu.